Sebelum dengerin episode ini, pakai headphone atau headset kamu untuk pengalaman audio yang bikin merinding. Malam ini malam ke-6, kita ceritain kejadian yang berkaitan sama harta, tahta, mantra. Kayak biasa, dari lo dulu ya Nat. Oke. Kalian inget kan Muibi, terakhir itu posisinya Lia udah bilang ke Pak Dirman kalau dia bakal nyari Nabil yang udah pasti ada di dalam villa itu. Pak Dirman tuh bilang kalau dia tuh bakal standby di ruang tengah, sekaligus jagain badannya Tisha yang masih pingsan. Gak lama, Lia ninggalin ruang tengah dan jalan ke lorong-lorong gelap di villa itu. Bayangin aja tuh, kayak villa-villa di puncak yang gede gitu dan ada beberapa lorong untuk ke kamar. Nah, villa ini juga sama kayak gitu. Oh ya, ini tuh juga lorong yang sama di mana pocong-pocong tadi tuh muncul. Lia bisa tahu karena ada bekas jejak becek dan lendir gitu di lantainya. Gak kebayang sih gue baunya sebusuk apa, tapi yang jelas si Lia tuh udah gak ada waktu lah buat jijik. Dia jalan terus sampai ke ujung lorong. Dan sekarang dia ada di depan pintu kayu yang ada semacam simbol satanik dan kelihatannya sih kayak terbuat dari darah gitu. Lia di situ nggak yakin kalau si Nabil tuh ada di dalam sana. Tapi di situ dia langsung ngegedor pintunya sambil manggil nama Nabil. Gak ada jawaban sama sekali tuh. Terus si Lia nyoba buat nempelin kupingnya ke pintu. Dan kali ini dia ngedenger kayak ada suara orang ngegerem kesakitan gitu. Lia yakin banget tuh kalau itu tuh Nabil dan dia tuh mulai panik. Sambil teriak-teriak terus dia tuh manggil-manggil Nabil. Lia nendang lah pintunya kenceng banget. Sampai akhirnya dia berhasil bikin handle pintunya tuh jebol. Di situ Lia langsung narik handle-nya sampai lepas dan sekali lagi ngedobrak pintunya sampai kebuka. Pas udah kebuka, bener aja Moibi, ada Nabil di dalam. Tapi kondisi ruangannya tuh gelap karena jendela tuh ditutup pakai kayu. Terus di ujung-ujung ruangan itu ada lilin merah yang sama persis kayak di altar tempat ritual tadi. Dan di tengah-tengah ruangan, Nabil tuh didudukin di kursi. Matanya ditutup pakai kain, badannya diikat dalam kondisi yang gak pakai baju sama sekali, dan dilumurin darah kotor gitu. Terus baunya juga udah busuk banget. Di situ Lia histeris banget dan langsung lari tuh ke Nabil. Dia buru-buru ngelepasin ikatannya dulu, walaupun kondisinya agak susah tuh karena licin darah gitu kan. Dan Nabil cuma ngegerem kesakitan. Dia bahkan tuh gak sadar kalau itu tuh Lia lagi nyelamatin dia. Dan waktu Lia udah berhasil ngebuka ikatan tali di tangan dan badannya Nabil, dia langsung berusaha ngelap lumuran darah yang ada di kepala Nabil sambil ngebuka penutup matanya. Di situ Lia tuh sadar Muibi kalau Nabil tuh kondisinya parah banget. Darah yang berlumuran itu tuh gak cuma dilumurin dari hewan atau manusia, tapi ternyata dari badannya Nabil sendiri, dari matanya. Jadi di situ kondisi matanya Nabil tuh dicongkel dua-duanya. Anjir, sama si Vivi. Iya Moy. Fuck. Lia di situ nangis histeris sambil minta maaf ke Nabil, dan dia langsung pelan-pelan ngebopong Nabil keluar dari ruangan itu dan balik untuk ke tempatnya Pak Dirman sama Tisha. Mereka langsung yakin tuh buat cepet-cepet pergi dari villa itu dan gak peduli sama Vivi yang masih pingsan di situ. Jadi Pak Dirman di situ tukeran, dia ngebopong Nabil, terus Lia ngebopong Tisha. Mereka langsung ninggalin villa itu, dan pas mereka udah sampai di gerbang, ini posisinya kan kayak udah jam 6 pagi gitu ya. Udah ada cahaya, tapi karena udaranya dingin, kabut tuh tebel banget. Belum lagi mereka kan jalan kaki dan harus ngelewatin area hutan. Jadi emang perjalanan pulang tuh gak gampang sama sekali. Nah, karena Pak Dirman dan Lia ngerasain udah selesai semua, mereka jalan pelan-pelan dan hati-hati banget lah. Tapi nasib perjalanan mereka tuh gak segampang itu. Pas udah masuk area hutan, tiba-tiba Nabil yang lagi dibopong sama Pak Dirman tuh ngomong, mereka kesini, mereka kesini. Nah padahal matanya Nabil kan gak ada. Oh iya. Tapi Nabil masih bisa ngomong kayak gitu. Jadi di situ Lia sama Pak Dirman lumayan was-was kan. Mereka berusaha nanya tuh ke Nabil maksudnya apa. Tapi Nabil di situ nggak ngejawab sama sekali. Dia malah terus ngulang-ngulang kata-katanya itu. Gak lama Pak Dirman kayak ngerasa ada yang gerak beberapa meter di belakangnya. Langsung tuh dia nengok dan ngelihat sosok laki-laki penuh bulu gitu di tengah kabut. Badannya gede banget Muibi. Bulunya tuh hitam, kusut, gak beraturan. Kalau kalian bayangin ya mirip banget lah sama genderuwo.
Tapi di momen itu Pak Dirman tuh gak mikir ke sana karena dia tahu persis tuh itu bukan setan, tapi sebangsa jin yang emang nguasain hutan itu. Jin raksasa itu tuh gak ngapa-ngapain selain berdiri doang sambil ngangguk-ngangguk dan bikin angin di sekitar hutan tuh makin kenceng. Tapi Pak Dirman mutusin buat gak ngasih tahu Lia. Mereka terus jalan aja tuh. Nah sebelum lanjut, di part ini tuh bikin gue kepo sih pas denger ceritanya. Karena menurut gue, buat apa gak sih jin raksasa tuh muncul kayak gitu aja dan gak ngasih interaksi atau bisikan apa-apa. Jadi katanya, emang di daerah asli yang gue samarin namanya jadi Kampung Ujung itu, dulunya tuh tempat yang benar-benar jadi sumber energi alam. Nah, jin raksasa itu termasuk salah satu korban rangkaian pesugihannya keluarga Taring. Sejak datang dan ngebangun villa itu dari kakek nenek mereka, kayak dilakuin semacam ritual netralisir yang termasuk nyegel si jin raksasa penjaga hutan itu. Jadi make sense sih, karena hutan itu kan jadi akses satu-satunya buat ke area persawahan warga yang dibikin sama keluarga Taring, dan juga akses ke villa kan. Jadi energi-energi di sekitar situ, khususnya yang positif, emang harus dilawan dulu biar ritual pesugihan dan manipulasi energi bisa dilakuin. Jadi yang gue pahamin, jin itu tuh juga nampakin diri ke Pak Dirman yang notabene juga warga sekitar. Mungkin kayak berterima kasih gitu kali ya. Sementara itu tuh juga gak ngejawab apa yang sebenarnya dimaksud Nabil, karena Nabil ngomongnya kan mereka, bukan dia. Jadi jelas yang dimaksud Nabil tuh bukan jin itu. Dan selama perjalanan keluar hutan, Pak Dirman tuh masih nunggu kira-kira akan ada apa nih yang datang. Termasuk juga lihat tuh yang kelihatan udah lemes sambil ngebopong Tisha. Nah singkat cerita, mereka berhasil keluar nih dari area hutan itu dengan selamat. Persis sampai di jalan pekarangan rumah belakangnya Pak Dirman, mereka tuh ngelewatin 2 gundukan kuburan yang ada pocong anak istri Pak Dirman. Terus masuklah ke kamar. Di situ Tisha kondisinya udah mendingan nih, tenang. Tapi Nabil tuh masih gelisah. Sampai tiba-tiba Lia sama Pak Dirman tuh ngedenger ada suara orang-orang teriak dari luar rumah Muibi. Rame banget suaranya, bener-bener histeris kesakitan. Bahkan banyak yang maaf ya kayak berusaha bersyahadat gitu, kayak orang sakaratul maut. Tapi gak bisa selesai kalimatnya karena syahadatnya tuh jadi kayak sambil ngeronta-ronta gitu. Pak Dirman otomatis langsung lari ke depan rumah dan dia ngeliat kejadiannya langsung. Jadi ternyata warga kampung tuh banyak yang berhamburan keluar rumah dan banyak yang megangin leher, katanya kesakitan. Satu persatu mereka mulai muntah darah parah banget. Dan ada yang kayak keluar beras juga. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, sampai anak kecil juga. Terus kejadiannya tuh relatif cepat, kayak gak sampai 15 menit. Warga kampung yang pada muntah tuh langsung kolaps satu persatu dan langsung mati di tempat. Anjing. Benar-benar semua mayatnya bertebaran di jalan utama kampung depan teras rumah. Dan ada juga yang di dalam rumah. Di situ Pak Dirman shock berat. Lia yang ngintip kejadian itu dari balik jendela tuh juga shock. Akhirnya pelan-pelan Lia keluar ke teras dan berusaha nenangin Pak Dirman. Nah di momen ini Pak Dirman tuh bilang sesuatu yang bikin Lia kaget. Jadi sepanjang kejadian, ya gue sebut aja sakaratul maut masal itu, Pak Dirman tuh ngaku dia bukan cuma lihat orang-orang yang muntah darah dan beras doang. Tapi Pak Dirman juga bilang kalau dia tuh ngelihat banyak banget jin bersayap. Badannya tuh nyerupain manusia, tapi kulitnya tuh bersisik warna hitam legam gitu. Mukanya sejujurnya lebih kayak monster bertarik, matanya tuh micing terus warna merah. Dan satu lagi, mereka semua tuh punya sayap, terbang ke sana ke sini dan nyekek satu persatu warga desa. Wah gila. Itu tuh kenapa kelihatannya warga desa pada kayak kecekek kesakitan lehernya. Mata mereka tuh melotot, ketakutan kayak ngeliat setan gitu. Bukan setan, tapi jin-jin terbang itu. Terus ini yang bikin lebih ngeri sih. Setiap jin itu nyekek, mereka tuh sambil masukin lidah panjangnya ke dalam tenggorokan warga. Itu tuh yang bikin warga jadi muntah darah sama muntah beras. Gue yakin beras itu tuh beras gaib yang gak halal sama sekali. Jadi gak tahu juga nih selama ini semua hasil alam yang dimakan sama warga kampung ujung itu mungkin aja emang bukan kenyataan. Kayak seakan-akan mereka makmur, tapi sebetulnya itu semua tuh manipulasi jin pesugihannya keluarga Taring. Iya. Di titik ini, gue jujur ngerasa antara kesel sama kasihan sih. Keluarga Taring tuh datang sama niat yang udah gak bagus dari awal, tapi ngejanjiin hidup yang lebih baik buat warga kampung. Sebelum itu, emang warga kampung tuh hidup dalam kemiskinan. Mulai dari tanahnya gak subur, sering ada penyakit-penyakit alam kayak DBD, cacar, infeksi pencernaan karena sanitasinya buruk.
Belum lagi gak ada dana masuk yang sustain buat kepala desa bisa bikin klinik atau sekolah yang layak di sana. Nah, Daniel Taring posisinya tuh di sini jadi filantropis. Walaupun pakai hal gaib, tapi emang akhirnya warga kampung tuh sepakat buat sekongkol numbalin tetangganya sendiri. Yang mana adalah anak sama istrinya Pak Dirman. Mereka semua tuh manfaatin posisinya Pak Dirman yang waktu itu tuh lagi kerja di luar kota. Di sini warga kampung juga udah jadi salah. Mereka tuh kemakan siasat setan lah istilahnya. Kayak tekanan hidup sengsara yang udah parah banget. Dan di saat itu juga Lia sadar tuh apa yang dimaksud sama Nabil. Ingat gak kalian? Waktu di hutan, perjalanan pulang, Nabil tuh bilang mereka datang. Ternyata mereka yang dimaksud Nabil itu tuh jin-jin terbang yang dilihat sama Pak Dirman. Sekarang karena udah ngerasa semuanya tuh selesai, Lia tuh diminta sama Pak Dirman untuk cepet pulang lah ke Jakarta. Nah di sisi lain Lia tuh mikir kalau si Pak Dirman tuh mendingan ikut. Kayak mungkin mulai hidup baru di Jakarta, tapi yang jelas ngapain tinggal di kampung ujung lagi kan. Tapi Pak Dirman tuh langsung nolak Muibi. Dia bilang dia masih belum bisa maafin dirinya sendiri atas kematian anak istrinya. Satu utang yang harus dia bayar adalah makamin jasad anak istrinya di kuburan yang lebih layak. Nah untuk kedepannya Pak Dirman tuh masih belum tahu. Intinya dia masih mau stay di rumah itu apapun yang terjadi. Lia cuma bisa nerima keputusannya Pak Dirman, walaupun dia berterima kasih banget. Tapi gue paham sih, Pak Dirman tuh bukan siapa-siapanya. Dia juga baru kenal kayak beberapa jam doang kan. Jadi ya lebih baik emang hubungan mereka berhenti sampai situ aja. Lia juga sebenarnya masih punya banyak banget urusan yang harus dia beresin kan setelah kejadian ini. Terutama si Nabil dan gimana roda ekonomi mereka ke depannya. Karena kan Nabil tulang punggung keluarga kan. Singkat cerita, Pak Dirman tuh bantuin Lia buat masukin Nabil sama Tisha ke mobil. Abis ngucapin permintaan maaf karena gak bisa bantuin Pak Dirman, akhirnya si Lia pamit pergi tuh. Mobilnya Lia pelan-pelan jalan sambil berusaha gak ngelindes mayat-mayat itu tuh yang bertaburan di jalanan. Sementara dia tuh ngeliat di cermin spion, Pak Dirman masih berdiri di depan rumahnya, di tengah-tengah kampung yang sekarang udah jadi kuburan massal, sambil dadahin si Lia. Begitu nyampe Jakarta, Lia langsung bawa Nabil sama Tisha ke rumah sakit. Mereka di situ dirawat intensif dan Lia bolak-balik setiap hari dari ngampus ke rumah buat ngecek keadaan mereka. Trauma itu tuh nggak bakal gampang hilang. Dia tahu, si Lia tuh tahu itu. Tapi setelah sekitar 3 hari, Tisha akhirnya sembuh. Dan Nabil, walaupun masih sering kebingungan dan adaptasi sama kebutaannya dia mulai bisa komunikasi lagi dan mulai kayak orang waras lah istilahnya. Nah yang paling ngerisauin tuh sebenarnya perusahaan keluarga Taring, tempat Tisha sama Nabil kerja sebelumnya. Dari kabar yang diterima Lia lewat beberapa orang, Vivi tuh ternyata selamat Muibi. Wah gila. Entah berapa lama dari kejadian villa itu, si Vivi balik lagi ke Jakarta dan running perusahaannya kayak biasa. Itu kenapa pas Lia balik perusahaan itu tuh tetap jalan kayak biasanya. Cuma Tisha sama Nabil gak kerja lagi di sana. Dan untungnya gak ada yang nyariin mereka juga. Sampai ada satu hari, ini gak sampai 2 mingguan gitu, ada kabar yang bikin lumayan kaget banget dari perusahaan keluarga Taring. Kantor mereka kebakaran, abis semuanya. Dan gosipnya kebakaran itu tuh gak wajar. Beberapa karyawan katanya sempat lihat Vivi di kantor sebelum kebakaran. Tapi gak ada yang tahu tuh si Vivi kemana. Gak ada juga jasadnya Vivi kalaupun emang gak selamat dari kebakaran itu. Setelah itu nasibnya si Vivi tuh ngilang gitu aja, ninggalin semua harta dan kekuasaan yang keluarganya punya. Yang ngurusin selanjutnya ada direktur perusahaan sementara, dan yang akhirnya mutusin buat nutup perusahaannya juga direktur perusahaan itu. Semua karyawan dipecat, dan dari situ mulailah kesebar desas-desus praktek gaibnya. Semua orang di lingkaran bisnis tuh percaya soal cerita kutukan yang ngelibas keluarga Taring sampai akar-akarnya. Lia cuma bisa dengerin cerita itu, tapi perasaannya tuh bener-bener campur aduk. Entah dari mana semua orang tuh bisa tahu tiba-tiba, atau mungkin keluarga korban sebelumnya mulai buka suara. Di situ Lia sadar, apa yang dia alamin gak bakal pernah bener-bener hilang. Mimpi buruk tentang kampung ujung, tentang bayangan Vivi, itu tuh kadang masih muncul kalau dia tidur. Tapi sekarang dia tuh tahu kutukan itu tuh nyata banget dan karma tuh gak pernah salah sasaran. Menurut gue Muibi, dalam cerita ini semua orang tuh dirugikan, gak ada yang bener-bener menang. Jadi hati-hati aja sama hawa nafsu manusia Muibi, terutama yang berkaitan sama harta dan kekuasaan. Gila, akhirnya perjalanan Lia buat ngejemput si Nabil
berhasil lebih, walaupun ya korbannya akhirnya jadi kayak Nabil, sorry ya, buta kan masalahnya kan. Iya bener, matanya dicongkel. Iya, tapi kalau misalkan lo bilang semua ada karmanya, buat gue sih Nat, gue masih merasa nggak fair sih kalau Vivi tuh nggak kena karma yang setimpal sama apa yang dilakuin sih. Maksudnya kalau misalkan faktanya emang sekarang dia hilang entah kemana, gue masih belum merasa fair kalau misalkan Vivi ini belum dapat ganjaran setimpal sih. Natmoy, kalian masih inget gak alamat tujuan yang dikasih sama Basri buat Bagas sekeluarga itu yang ada di Jakarta? Capek gak sih? Bayangin ya, lo harus kejar-kejaran, pergi buru-buru, beda pulau lagi. Tapi pas lo nyampe ke alamat yang dituju, itu lo malah kayak seolah-olah di prank. Mana alamat yang dituju juga ternyata rumah lama terbengkalai, depannya kuburan, dan itu udah malam. Ya Bagas, ibu dan adiknya butuh tempat istirahat kan. Udah tuh, buat beberapa saat Bagas tuh cuma bisa duduk aja di situ, di teras rumah terbengkalai itu. Rumahnya juga bukan rumah yang masih utuh, kayak rumah yang bener-bener udah bukan rumah yang layak lah. Atapnya udah bolong-bolong, dindingnya udah retak, udah rusak, dan dibiarin aja gitu. Bagas cuma bengong aja di situ, dan lama-lama nangis. Ibunya sama Putri di situ juga cuma bisa diem ngeliatin Bagas karena mereka hitungannya ya masih clueless dan gak tahu detail. Orang selama ini mereka juga dalam pengaruh Uang Syarif dan Jaya juga kan. Iya. Sampai akhirnya tiba-tiba ada ibu-ibu warga di situ yang datang nyamperin Bagas karena dari tadi merhatiin ini kenapa kok si anak laki-laki ini nangis. Ditanyain lah sebenarnya Bagas itu nyari siapa. Sama Bagas dijelasin perihal alamat yang dikasih sama Basri. Bagas nyebutin tuh namanya ke si ibu-ibu ini. Nah tapi si ibu-ibunya malah kaget gitu karena katanya si orang ini, kata si ibu-ibu ini, orang yang disuruh buat ditemuin sama Basri itu udah meninggal lama. Ada kali beberapa tahun yang lalu. Dan karena si orang ini gak punya keluarga sama sekali di Jakarta, akhirnya warga sepakat buat makamin aja di pemakaman ini si orang itu. Tambah bingung tuh Bagas di situ mau istirahat di mana kan. Terus si ibu ini ngasih tahu kalau di dekat sini tuh kayak ada penginapan murah gitulah, buat beberapa hari ke depan harusnya aman. Nah ibu itu bahkan baik kayak nawarin buat diantar dan ditunjukin jalannya sama katanya keponakannya lah, kata si ibunya ini. Tanda kutip ya. Di situ Bagas izin bentar buat nyoba ngehubungin Basri lagi. Tapi beberapa kali ditelepon gak dapet jawaban. Sekalinya nyambung nih teleponnya, lo tau gak Nat, Moy? Yang ngangkat itu suaranya gak mirip Basri, tapi malah suaranya mirip Jaya. Mirip bapaknya Bagas. Di situ suaranya tuh kayak yang pelan tapi sedikit ngerintik kesakitan gitu. Bagas cuma denger kayak gini. Gas, kamu bawa ibu dan adikmu kemana? Kamu beneran gak sayang sama keluargamu ya? Bukannya kamu yang ngajuin diri buat dukung bapak nyalon. Pulang Gas, pulang. Nanti tim Puang jemput kamu ya. Bagas panik dong. Disebut nama Puang gitu kan. Apalagi anjing gue mau dijemput nih sama si orang yang gue takut banget. Langsung dimatiin lah sama Bagas teleponnya. Bagas ngerasa tiba-tiba gak aman lagi. Dan lo tau gak, pas Bagas nyoba buru-buru buat ngajak keluarganya cabut dari makam itu, si ibu-ibu tadi di belakangnya itu udah kayak ada beberapa sosok yang tadi katanya tuh ponakannya. Si ibu ini bilang tuh ponakannya yang siap nganter ke penginapan. Tapi mukanya, posturnya itu semua mirip tiba-tiba kayak anggota tim Sese Jaya yang selama ini ada. Bagas langsung narik ibu dan adiknya pergi dari tempat itu, lari sekenceng-kencengnya. Ya panik kan, karena kayak entah ini Bagas tuh halu atau memang keadaan dia tuh udah diketahui sama Puang Syarif, dia nggak tahu. Pokoknya dia pengen pergi lah dari situ cepet-cepetnya. Dan si ibu-ibu ini cuman bengong aja ngeliatin Bagas. Pokoknya saking capek dan takutnya Bagas sudah sehalusinasi itu dan separno itulah. Per malam itu
Dan untuk beberapa hari ke depan, Bagas tuh hidupnya sempat nomaden. Bisa nginep di masjid atau musola, pos ronda komplek, atau kalau pas ada yang baik ya beberapa kali dipersilakan gitu sama warga buat istirahat di halaman depan rumahnya biar nggak kena hujan. Bagas ini tuh aslinya emang udah selesai skripsi dan kebetulan juga revisian udah kelar. Jadi dia tuh tinggal nunggu wisuda aja sebenarnya. Dan karena dia posisinya di Jakarta, nggak mungkin buat balik lagi ke daerahnya kan. Akhirnya dia minta bantuan lah sama teman-teman kampusnya dia buat ngurus segala dokumen kebutuhan wisuda. Dan untungnya semuanya lancar. Jadi meskipun Bagas nih nggak pulang, seenggaknya dia udah bisa dapat ijazah gitu-gitulah. Karena dia yakin akan cukup lama nih di Jakarta. Jadi dia butuh ya dokumen-dokumen kampusnya dia itu buat nyari kerja sementara, buat nambah-nambah pemasukan. Namanya juga ngerantau, udah ngerantau bawa satu keluarga juga kan. Nah long story short, Bagas nih nyoba buat apply kerjaan lah. Cuman ya nggak bisa secepat itu kan. Jadi sambil nunggu kabar, ya Bagas mau nggak mau kerja serabutan aja. Apapun dia kerjain sampai akhirnya mereka bertiga nih bisa ngekos murah lah di salah satu pemukiman kumuh di daerah Jakarta. Lingkungannya emang kotor, pengap, dan bahkan cahaya juga jarang bisa masuk ke dalam rumah karena saking himpit-himpitan antar bangunan gitu ya. Kondisi tempat tinggal yang kayak gini tuh pelan-pelan ternyata berimbas ke kesehatan ibu dan adiknya Bagas. Meskipun emang pelan-pelan mulai sadar dari pengaruh Puang Syarif dan Jaya gitu ya, tapi tetap aja harus diakuin kalau mereka tuh dari awal berangkat ke Jakarta kondisinya emang ya nggak sehat-sehat banget. Bagas makin kerja keras tuh di sini. Dia apply lagi sana sini, ngambil kerjaan serabutan apapun. Pokoknya biar bisa bawa keluarganya cari tempat tinggal yang lebih layak dikit lah, atau minimal buat berobat gitu buat ibu dan adiknya. Nggak tahu kebetulan atau emang udah ditakdirin ya Nat, Moy. Suatu hari Bagas ini ketemu sama salah satu senior kampusnya yang kebetulan kenal sama dia. Sebut aja namanya Icang ya. Icang ini agak kaget dan bingung pas ketemu sama Bagas di Jakarta. Karena yang Icang tahu, terakhir kali ya Bagas tuh lagi fokus buat bantu orang tuanya nyalon. Nah dari situ akhirnya Bagas ceritain semuanya lah. Dari awal mula pencalonan bapaknya, sosok Puang Syarif, alasan kenapa dia di Jakarta, sampai kondisi dari keluarganya sekarang. Icang kaget dong denger semuanya. Terus pas ngelihat tempat tinggal Bagas di Jakarta juga, ya Icang kasihan ngelihatnya. Akhirnya si Icang ini nyoba buat ngehubungin ke teman-teman perantauan di Jakarta buat bantu kasih tempat tinggal lah di asrama daerah untuk sementara waktu sampai ibu dan adiknya Bagas tuh membaik. Nah alhamdulillahnya Bagas dapet nih tempat tinggal yang lebih layak abis itu, yaitu di asrama daerahnya di sekitaran Jakarta Pusat. Nah selama tinggal di asrama ini, syukurnya Bagas juga dapat kerjaan di semacam startup itu. Di asrama ini Bagas ngerasa lebih tenang aja, soalnya hampir seluruh penghuninya tuh sama-sama ngerantau dan juga dari daerah asal yang sama. Jadi ya kayak tinggal di kampung halamannya aja vibesnya gitu. Di situ Bagas banyak sharing lah sama teman-teman asrama terkait apa yang selama ini kejadian ke keluarganya. Dan ternyata Nat, Moy, beberapa penghuni asrama ini tahu sama yang namanya Puang Syarif. Bahkan ada beberapa penghuni yang juga cerita kalau keluarganya tuh ada yang sampai meninggal gara-gara ikut kegiatan spiritual si Puang Syarif ini buat ngedapetin sesuatu, tapi gagal. Makanya di situ Bagas juga dikasih tahu kalau untung dia cepet-cepet bawa pergi ibu sama adiknya ke Jakarta, biar nggak sampai harus kejadian kayak yang barusan gue ceritain tuh, sampai meninggal gitu kan keluarganya. Bagas kira cerita dari temennya ini tuh bisa nenangin dia, tapi ternyata enggak. Waktu menuju pilkada tuh kebetulan pas itu emang udah makin dekat, hitungan jari lah harinya. Dan ternyata di waktu-waktu ini teror kiriman entah dari Puang Syarif atau dari justru pasangan lawannya Jaya tuh mulai muncul dan makin gila Nat, Moy. Sebenarnya teror tuh sering banget ngehantuin Bagas, dari yang kecil sampai yang gede. Ini Bagas nyeritain ke Nisa salah satu pengalaman teror yang didapetin sama Bagas secara berurutan dan terus menerus. Ini juga yang jadi alasan dia kenapa sampai sekarang milih buat tinggal di kontrakan kecil yang mungkin fasilitasnya jauh lebih jelek dibanding asrama daerahnya. Jadi meskipun bertiga Nat, Moy, Bagas tuh tetap dapat kamar ya cuma satu. Jadi satu kasur gede, emang tidur bareng tuh bertiga sama ibu dan adiknya. Nah beberapa hari di situ Putri tuh tiba-tiba jadi pendiam lagi Nat, Moy. Gak tahu kenapa, tapi tatapannya Putri tuh kelihatan banget sering gak fokus. Jadi tiap kalau diajak ngobrol, tiba-tiba pandangannya tuh kelempar ke arah jendela lah, ke arah pintu kamar, kemana-mana aja gitu. Padahal lagi ngobrol. Tapi setiap ditanya kenapa, Putri gak jawab. Bagas sudah mulai mancing Putri tuh, bilang, "Putri lihat bapak, apa lihat Puang?"
Tapi sama aja, cuma dijawab geleng-geleng kayak orang takut buat ngomong gitu si adenya ini. Itu setiap siang ke sore. Nah setiap malam ada hal yang lebih aneh lagi nih. Hal aneh yang sebenarnya juga udah gak asing buat Bagas, karena sebelum-sebelumnya dia juga ngelihat hal semacam ini secara langsung. Kalian ingat kan? Suara duk, 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 duk. Iya. Suara kepala Putri dibenturin ke lemari. Nah semakin deket ke pilkada, Bagas jadi semakin sering tuh ngedenger suara itu lagi. Tapi setiap kebangun dari tidurnya, si Putri ini masih tidur di sebelah Nani. Jadi emang semua suara doang. Sampai satu malam Bagas ngedenger nih suara duk, 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 pelan. Bagas belum sepenuhnya tidur tuh di malam itu. Tapi dia coba buat terus merem. Siapa tahu ini cuman buat nakut-nakutin aja. Siapa tahu ya Putri ujung-ujungnya masih tetap tidur. Cuman suaranya tuh gak kelar-kelar. Dan makin lama malah makin kenceng dan makin gak beraturan. Duk, 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 duk. Terus tiba-tiba Bagas denger ada suara cowok teriak dari jauh, "Astagfirullah." Nah di sini Bagas langsung kebangun dan yakin kalau suara tadi itu beneran. Dan bener aja Nat, Moy, Putri udah gak ada di kamar. Bukan cuman Putri, tapi ibunya Bagas itu juga udah gak ada di kamar, gak tahu kemana. Bagas langsung keluar, dia pergi ke sumber suara di lantai 2. Dan lu tahu gak? Dari luar pintu kamar salah satu teman asramanya, dari lubang kuncinya itu ngalir darah panjang sampai netes ke lantai. Tanpa pikir panjang, Bagas langsung ngebuka paksa pintu kamar teman asramanya. Pas dibuka, si temennya ini udah ada di sudut ruangan, ketakutan dan kaget. Teman asramanya cuma teriak-teriak bilang, "Kenapa adikmu itu? Kenapa Gas?" Bagas bingung jawabnya. Si Putri malah duduk di lantai, kayak lagi ngegambar sesuatu gitu, tapi pakai darah. Darah yang ngalir dari jidatnya dia, yang netes-netes ke lantai. Bagas juga kayak nge-freeze di situ. Karena lu tahu nggak Nat, Moy, yang coba digambarin sama adenya di lantai itu, meskipun gak jelas-jelas banget, tapi bentuknya, posturnya itu mirip banget. Gede, tinggi, tangannya panjang, terus dikasih senyum yang lebar banget sampai ke mata. Bagas langsung keinget, itu tuh sosok Puang Syarif. Bagas langsung meluk Putri sambil nyoba buat nyadarin Putri di situ. Pas dipeluk, Putri ngebisikin Bagas, "Ibu Kak, cari ibu." Udah, Putri langsung gak sadarin diri tuh di situ. Di situ anak-anak asrama akhirnya pada kebangun dan ngerubungin kamar temennya Bagas. Bagas nitipin Putri lah, soalnya dia mau cari ibunya dulu tuh. Bagas tanya ke teman-teman asramanya, ada yang lihat ibunya nggak? Tapi semua pada bilang nggak lihat. Ya karena pada lagi tidur juga kan sebenarnya tadinya. Bagas lari keliling-keliling asrama sampai akhirnya dia ke belakang gedung nih. Jadi buat gambaran ya, si asrama daerahnya ini tuh ada 3 lantai. Lantai pertama buat berkeluarga, lantai 2 cowok, lantai 3 cewek. Selama ini Bagas itu tinggal di lantai 1. Kebetulan ada yang kosong. Nah belakang gedungnya ini itu nggak luas-luas banget. Soalnya emang cuman buat selokan sama tembok pembatas lah. Bayangin malam-malam kayak gini, gelap, lembab, Bagas nemuin ibunya itu udah duduk di ujung belakang asrama sambil ngomong ngelantur tapi diulang-ulang. Nani, si ibunya Bagas, bilang gini terus, "Kakakku mati, kakakku mati, kakakku mati." Gitu-gitu terus ngomongnya. Bagas gak tahu arti dari omongan ibunya tuh apa. Apalagi kondisi chaos banget. Tapi yang dia ingat dari ibunya malam itu, si ibunya nih ngomong sambil tangannya tuh kayak ditempelin gestur minta maaf gitu loh. Terus tangannya ngarah ke atas, ke salah satu jendela di lantai 3. Jendelanya itu di kamar paling ujung. Kebetulan gordennya kebuka. Tapi ruangannya gelap banget, kayak gak ada lampu. Bagas deg-degan, dia coba ngelihat lebih fokus ke ruangan di lantai 3 itu. Terus tiba-tiba muncul setengah kepala ngintip dari ruangan itu. Matanya merah, tapi kulitnya hitam, nyaru sama gelapnya ruangan. Matanya ngedip beberapa kali ke arah Bagas. Terus pelan-pelan gordennya mulai nutup rapat. Pokoknya Bagas cuma bisa bengong, ketakutan ngelihat kayak gitu. Sampai salah satu teman asramanya manggil buat ngasih tahu kondisinya Putri. Itu dari selama sebelum Bagas nyamperin ibunya, ibunya cuma ngomong-ngomong kayak gitu, sambil kayak seakan-akan minta maaf ke sosok yang ada di jendela lantai 3 itu. Putri akhirnya dibawalah ke IGD buat diopname beberapa hari. Karena setelah kejadian malam itu, Putri ngalamin beberapa cedera atau luka fisik yang emang harus dapat perawatan. Untungnya teman-teman asrama Bagas tuh pada ngebantu Bagas terkait urusan-urusan administrasi, pembayaran. Dan waktu udah menuju pilkada serentak,
sekitar tinggal 2 atau 3 hari lagi lah. Dan sekarang Bagas jadi harus sibuk pulang pergi ke asrama, rumah sakit buat ngurusin adiknya kan. Bagas pulang ke asrama jadwal nggak nentu, bisa siang, bisa malam, bahkan ya bisa dini hari. Bisa juga bahkan pagi banget sekitaran subuh. Ini akhirnya Bagas tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di asrama daerahnya itu. Kenapa kok teror masih sering ngedatengin keluarga dia. Jadi kebetulan Bagas tuh balik dari rumah sakit itu jam 3 pagi menjelang subuh lah. Biasanya emang ibunya aja yang nemenin nginep di rumah sakit. Soalnya Bagas kan kerja. Bagas capek banget tuh, di situ kurang tidur. Tapi dia sengaja buat nunggu sekalian sholat subuh aja. Nah pas dia masuk ke ruang tengah asrama, dari jauh dia lihat ada sosok orang tinggi, kurus, pucat, lagi berdiri ngadep ke tangga. Diem aja di situ. Dipanggil-panggil sama Bagas nggak nyaut. Tapi Bagas juga ngeh kalau dia tuh selama ini nggak pernah ngelihat orang yang bentukannya kayak gitu. Takutnya itu maling atau orang asing kan. Bagas coba deketin lah si orang ini. Tapi baru naik beberapa langkah, orang itu langsung naik cepet lewatin tangga. Dikejar dong sama Bagas. Naik ke lantai 2, terus lanjut ke lantai 3. Seingat Bagas, lawan jenis tuh gak boleh masuk atau naik ke lantai 3. Karena itu kan asrama cewek kan, khusus cewek lah lantai 3 itu. Makanya Bagas langsung coba ngejar orang itu. Takutnya ya ini orang jahat. Tapi pas Bagas beneran sampai lantai 3, kondisinya tuh sepi dan gelap. Kayak orang-orang tuh belum pada bangun gitu. Orang yang tadi dikejar sama Bagas juga tiba-tiba ngilang gitu aja. Bagas coba ngebuang pandangan ke seisi ruangan buat nyari tuh. Terus dia cuma ngeliat di situ ada satu pintu kamar yang kebuka dan kayak masih gerak dikit gitu. Penasaran lah. Bagas juga takut, ya takutnya itu maling kan. Bagas samperin lah ke kamar itu, ke pintunya yang kayak abis gerak sedikit. Pas dibuka, kamar itu lembab, gelap banget, bau dan engap Moy. Awalnya Bagas nggak ngeh itu kamar apaan. Terus pas coba dia terangin pakai senter HP, di meja kamarnya itu udah banyak semacam dokumentasi dengan berbagai tanda tangan gitu. Kayaknya yang punya kamar ini juga orang penting. Terus dia ngeh kalau ada semacam selebaran leaflet gitu di laci meja, kayak nggak asing. Dan pas dibuka, lo tau nggak? Itu leaflet punya pasangan lawannya Jaya. Ada banyak banget di situ. Bagas kaget lah. Dia bacain dokumen-dokumen tadi dan ternyata benar. Orang yang punya kamar ini fix tim ses dari paslon lawannya Jaya. Kayaknya dia di Jakarta lagi sambil nyari dana atau kebutuhan partai. Di tengah-tengah Bagas lagi mikir itu, pelan-pelan kecium bau amis getir gitu Moy. Bagas coba cari dari mana sumbernya kan. Ternyata baunya itu dari dalam lemari kamar ini. Gak sopan sih, cuman ya Bagas penasaran kan. Bagas pelan-pelan buka pintu lemari itu. Dan ternyata di dalam lemari ini ada beberapa pot isinya tanah basah gitu. Banyak hewan-hewan serangga-serangga dari permukaan tanahnya ini. Dan kelihatan kayak ada kertas yang muncul gitu. Pas coba ditarik sama Bagas, ternyata itu kertas fotokopian KTP-nya Bagas Moy. Bagas langsung keinget sama apa yang selama ini dilakuin Jaya. Kaget banget dia. Pas Bagas coba ngegali-gali tanah dalam pot itu, pandangannya kayak ketutup sama sesuatu yang hitam gitu Moy. Bagas kira itu tuh kain atau bagian dari baju yang kebetulan digantung di atasnya. Tapi setiap kali disibak, benda itu tuh turun terus. Lama-kelamaan kena kulit wajah bikin gatel. Terus pas coba dipegang sama Bagas, bahannya kayak bukan kain atau pakaian. Pelan-pelan ada semacam air netes di dahi Bagas. Pas pelan-pelan Bagas ngangkat kepalanya buat ngeliat ke atas. Lo tau gak Moy? Di atasnya Bagas gelap banget, tapi ada kepala hitam. Rambutnya kayak yang diurai full ke bawah gitu, nutupin wajah Bagas. Baunya amis, tapi yang kelihatan jelas adalah ada 2 mata warna merah yang berkedip. Cuman sekitar sejengkal tuh dari mukanya Bagas. Bagas baru sadar kalau ini tuh kamar yang di ujung lantai 3. Kamar yang beberapa waktu lalu itu diliatin terus sama ibunya dari belakang asrama itu. Ternyata kamar ini yang selama ini tuh tetap neror Bagas. Nafas Bagas tuh udah gak karuan di situ, udah gak beraturan sama sekali. Bagas coba ngerangkak mundur buat lari dari kamar itu. Dan pas banget Bagas mau keluar dari kamar, tiba-tiba sosok tadi itu kayak ketawa nyaring kenceng banget. Terus ngomong kayak gini, Kamu akan kalah. katanya gitu. Udah pokoknya sejak kejadian itu Bagas takut banget dan ngerasa gak aman. Dan dia jadi buru-buru buat ngerapin barang-barang keluarganya buat langsung cabut dari asrama daerah itu. Cuman di situ
Bagas sempat kena masalah duluan, sampai Icang akhirnya harus turun tangan juga. Jadi kebetulan di setiap lantai itu ternyata ada CCTV. Nah kejadian subuh-subuh itu, kan niat Bagas sebenarnya buat ngejar orang asing yang dikira masuk ke asrama dan naik lantai 3, ya takutnya orang jahat gitu kan. Tapi kalau dari CCTV, itu nggak ada siapa-siapa. Jadi beberapa tetangga asrama akhirnya banyak yang nggak terima dan nuduh Bagas yang enggak. Apalagi sampai masuk ke kamar penghuni lain, cewek lagi gitu kan. Karena yang emang kelihatan di CCTV kayak cuman Bagas doang, lari terus kayak naik lantai 3, kayak dia nggak ngejar siapa-siapa. Kesannya jadi kayak Bagas ini tuh dua orang jahat gitu loh. Dan ternyata penghuni kamar yang lembab itu tuh udah cabut dari asrama beberapa hari lalu. Bahkan Bagas baru hari kedua atau ketiga tinggal di situ. Si penghuni kamar ini udah cabut duluan, tapi ninggalin beberapa barang di kamar yang emang belum diberesin sama penjaga asrama. Di situ Icang coba konfirmasi dan ngobrol sama Bagas, tapi Bagas kekeh kalau dia emang nggak ngelakuin apa-apa. Bagas kayak rasanya tuh sengaja dibawa dan diarahin buat masuk ke kamar itu loh. Nah ngelihat kondisi ibu dan adiknya yang makin kasihan, akhirnya Icang ngebantu Bagas buat nyelesain semua masalah inilah. Tapi ya mau gak mau, setelah kejadian itu Bagas emang udah gak bisa tinggal lagi di asrama daerahnya. Karena ya udah pada gak percaya sama Bagas kan. Pergilah Bagas dari sana. Pilkada tahun itu jalan gitu aja. Bagas gak peduliin apapun kabar terkait pencalonan bapaknya. Dan gak bisa juga anyway kan. Bagas cuma fokus buat gimana caranya bisa dapat kerjaan dan ngehidupin ibu sama adiknya di Jakarta. Dan untungnya, di sini Icang sebagai senior Bagas bener-bener banyak ngebantu lah. Dari mulai nyari tempat tinggal, nyari orang pinter buat nyembuhin Nani sama Putri, bahkan sampai ngasih pekerjaan ke Bagas. Kantor Bagas di saat itu, di mana dia udah kerja selama 3 tahunan, itu ternyata kantor milik relasi yang juga dikenalin sama Icang. Dan di kantor inilah akhirnya Nisa bisa kenalan sama Bagas dan tahu cerita masa lalunya buat dikirimin ke kita ini. Mungkin Bagas hidupnya udah lebih baik dibandingkan beberapa tahun ke belakang. Tapi kondisi keluarganya nih Nat, Muy, ibu sama adiknya Bagas itu sama kayak di awal yang sempat diceritain sama Nisa. Ibunya belum tua padahal, tapi udah kayak yang banyak penyakit gitu loh. Jadi susah buat beraktivitas. Terus adiknya si Putri suka gak fokus, emosinya masih gak stabil. Gak tahu karena apa. Sebenarnya Bagas akhirnya tahu nih Nat, Muy, kalau bapaknya si Jaya itu di tahun 2019 di pilkada akhirnya kalah. Sosok dari Puang Syarif juga gak tahu hilang kemana. Beberapa kali Bagas masih sempat dapat telepon tuh dari nomor gak dikenal gitu. Setiap diangkat pun suaranya tuh kayak dari bapaknya si Bagas minta Bagas buat balik ke rumah. Tapi Bagas gak mau buat pulang karena dia yakin dia disuruh pulang buat nyelesain ritual yang udah dipilih sama Jaya. Di luar itu semua, sebenarnya juga ada beberapa teman Bagas, salah satunya Icang, yang bilang kalau kayaknya kondisi di kampung halaman Bagas tuh udah mulai membaik lah. Apalagi hitungannya ya udah lebih dari 4 tahunan kan. Udah lewat gitu. Kayaknya Bagas emang perlu pulang. Soalnya penyakit dari ibu dan adiknya ini gak tahu obatnya apa, dan disembuhinnya tuh gak tahu juga gimana. Karena selama di Jakarta semua cara udah dicoba, tapi gak berbuah hasil. Jadi kayaknya kunci buat nyembuhin ibunya Bagas sama Putri, ya mau gak mau dibawa pulang ke kampung halaman buat dibersihin. Anjir. Dan ini Nisa juga baru aja cerita kalau beberapa minggu yang lalu dia akhirnya ketemu lagi sama Bagas. Dan untuk pertama kalinya Bagas berencana buat ngebawa keluarganya balik ke kampung halamannya nanti di akhir tahun, buat sekalian nyelesain segala urusan mistis sama Jaya dan sosok Puang Syarif. Anjir, akhir tahun berarti deket-deket ini dong ya, Bi? Harusnya sih gitu ya. Gue berharap sih semoga pas akhir tahun dia pulang gak ada lagi tuh kejadian-kejadian yang pernah kejadian masalah ini nih. Semoga ya. Binat, akhirnya gue tahu alasan kenapa si Vira, saudara si Sylvia, ngirim cerita tentang Sylvie ke gue. Jujur sebenarnya pas gue baca dan gue tau maksudnya, kaget. Tapi sebelum gue kasih tahu intinya ya, ini gue ceritain lagi lanjutan ceritanya ya. Lo berdua pasti masih ingat kan, abis dikasih tahu sama Tony
kalau Sylvie tuh harus nyamperin orang pinter yang dikasih tau Tony tuh di sekitaran puncak. Dan ternyata pas Sylvie nyamperin orang pinter itu, dia malah ngedapetin kenyataan yang bener-bener ngagetin banget Bi, Nat. Sylvie dikasih tahu kalau Sylvie tuh beneran hamil, anaknya Herman. Anjir. Gila. Nah jadi sampai kapanpun ya bakalan masih terhubung dan pasti bakalan nerima segala ilmu gaib yang bakal dijalani sama bokapnya kan. Ya dengar kayak gitu si Sylvie detik itu langsung muntah, lemes, terus langsung gak sadarin diri tuh. Setelah beberapa jam kemudian, pas Sylvie bangun tuh siang-siang, si orang pintar ini cobalah kayak ngasih minum anget biar si Sylvie enakan gitu badannya. Terus pas sudah membaik, Sylvie nanya lagi nih ke orang pintar ini tentang gimana caranya buat nyelesain masalah ini. Katanya ini cuma bisa selamatin di tempat ritual pelaku atau berarti ya di kandang ayam cemani si Herman kan. Harusnya selagi masih ada benda-benda sama medium ritual kayak ayam cemani, sesajen, foto-foto, itu tuh katanya masih bisa diselesain walaupun emang susah. Nah pas ditanya balik sama si orang pintar ini perihal itu semua, Sylvie tuh jawabnya ragu-ragu dan bingung gitu Bi, Nat. Karena kan hampir semua yang disebutin sama orang pintar itu udah dibakar sama Sylvie kan, udah gak tersisa sama sekali gitu. Namanya udah gak bisa mikir kayak gimana-gimana lagi, akhirnya ya dibakar aja kan si tempat kandangnya itu. Tapi ternyata cara yang dilakuin sama Sylvie tuh ya salah dan gak ngebantu sama sekali. Jadi secara gak sadar Sylvie tuh malah udah ngilangin semua benda pendukung ritualnya. Kandang cemani Herman ini yang selama ini dibikin rumahnya gak bisa dijamah orang-orang. Dan ternyata karena kandang ini juga, makanya penampakan-penampakan yang selama ini neror Sylvie adanya di rumah Herman doang. Karena kan dibatasin sama Herman kan. Nah kalau udah kayak sekarang semuanya kebakar, otomatis yang gak ada lagi tuh tempat atau hal yang bisa ngebatasin semua penampakan itu, kata si orang pinternya. Dan orang-orang yang selama ini ada di sekeliling kandang cemani Herman mungkin banget buat tetap dihantuin sama penampakan-penampakan dimanapun dan kapanpun itu. Nah Sylvie dengernya deg-degan lah di situ. Apalagi kondisinya sekarang emang lagi hamil, plus dia kan juga gak bisa lari atau pergi kemana-mana kan. Sylvie tuh cuma dititipin pesan doang tuh, kalau ada waktu dan kondisi udah membaik, coba samperin lagi rumahnya Herman. Diem-diem aja tapi kata orang pinternya. Dan jangan sendiri. Tujuannya apa? Buat ngecek apakah masih ada sisa-sisa benda ritualnya. Karena kalau masih ada, mungkin bisa jadi itu tuh ngebantu mutusin segala hubungannya sama si Herman. Oke. Udah deh tuh, akhirnya Sylvie cabut dari rumah orang pinter itu. Dan Sylvie coba ngehubungin Tony tapi gak dibales-bales Bi, Nat. Dia cuma inget kalau disuruh buat gak balik lagi ke desa itu buat beberapa waktu karena takutnya ketemu sama Herman lagi. Akhirnya si Sylvie mutusin buat nyari penginapan di sekitar puncak yang bisa dibilang gak mahal tapi masih ada fasilitasnya yang oke gitulah. Karena kan dia udah gak bisa lari jauh-jauh karena emang udah lagi hamil kan. Setelah keliling-keliling sampai malam, akhirnya Sylvie dapat nih penginapan yang mungkin tergolong murah. Emang kelihatan tua sih bentukannya, tapi dapat sarapan. Terus juga ada beberapa mobil yang parkir. Jadi intinya penginapan itu tuh langsung diambil sama Sylvie. Baru juga siang tadi si Sylvie dikasih tahu sama orang pintar itu kalau dia mungkin aja ketemu sama penampakan-penampakan. Dan ternyata bener Bi, Nat, kejadian tuh malamnya. Jadi Sylvie udah masuk kamar, udah beberes, udah bersih-bersih, abis mandi udah ngantuk tuh. Tiba-tiba perutnya bunyi. Sylvie mutusin lah tuh buat ke dapur nyari makan di tempat penginapannya ya. Di situ tuh lorong-lorongnya udah redup, bahkan hampir gelap. Suasana tuh sepi banget, kayak udah nggak ada yang nginep di situ. Aneh banget intinya. Tapi Sylvie ngerasa kayak udah gue lapar, gue pengen makan aja lah. Dia jalan terus sampai akhirnya dia nemu semacam kayak restoran penginapan di dekat resepsionis. Dari jauh Sylvie yakin tuh kayak dia tuh ngelihat kayak ada orang tidur. Tidurnya tuh kayak nempelin kepalanya ke meja resepsionis kayak lo tidur di sekolah gitu, kebayang kan? Iya. Nah disamperin lah sama si Sylvie. Dipanggil tuh orang itu tapi gak jawab-jawab Bi, Nat. Pas banget Sylvie mau nyolek si orang ini ya yang lagi tidur itu. Dari sudut meja resepsionis yang satunya lagi, si Sylvie denger kayak, mau pesan apa teh? Nah si Sylvie kaget tuh karena tiba-tiba ada orang di ujung sana gitu kan. Tapi si orang ini mukanya tuh ketutupan poni, jadi gak kelihatan jelas bentukannya kayak gimana. Dan pas si Sylvie nengok ke depan lagi, di depannya yang tadinya dilihat ada orang tidur, ini tuh gak ada siapa-siapa, hilang gitu aja gitu. Sylvie deg-degan, belum ngejawab orang barusan, tiba-tiba disautin lagi nih sama si orang yang di ujung sana tuh. Ya udah teh, bisa duduk dulu ya, biar saya ambilkan makanannya. Nah tiba-tiba kayak ada angin kenceng gitu nabrak Sylvie dari depan. Jadi kayak badannya tuh ketarik buat duduk di salah satu meja bundar di tengah ruangan itu. Nah Sylvie tuh duduk sendirian gitu Bi, Nat. Di dalam ruangan itu gak ada siapa-siapa. Dan itu udah sekitar jam 12-an malam. Karena takut, Sylvie tuh udah mulai lah tuh baca-baca doa pelan-pelan buat nenangin dirinya gitu. Hampir sekitar setengah jaman, makanan gak datang juga. Yang datang malah suara langkah kaki orang.
Nah padahal Sylvie tuh nengok kanan kiri nggak ada orang sama sekali, Nat. Sylvie udah mulai nggak fokus tuh buat nyari kayak sumber suara dari mana. Pelan-pelan akhirnya dia nundukin kepalanya ke bawah meja. Kayak lo kebayangkan, kan si Sylvie tuh duduk di depan meja bulat. Terus di meja bulat itu kayak ada kain. Nah Sylvie nutupin mukanya ke dalam situ. Oke. Biar nggak takut gitu loh. Iya. Pas kepalanya nunduk ke bawah di kolong meja, ini Sylvie tuh bener-bener kaget banget. Dia ngeliat udah ada banyak banget kaki orang yang lagi duduk di meja seberangnya. Terus kayak ada kaki anak kecil leleran gitu, Nat. Pokoknya rame banget tuh. Nah Sylvie nengok ke atas lagi, ruangannya kosong, Sylvie doang. Makin takut lah di situ Sylvie kan. Dia pelan-pelan nundukin kepalanya lagi ke bawah meja. Masih kelihatan tuh ada banyak kaki lagi duduk. Tapi bedanya kali ini arah kaki duduknya itu semua ngadep ke Sylvie. Aduh anjing. Dan tiba-tiba Sylvie dengar kayak ada duk 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 gitu. Ada kayak kaki deket banget di samping Sylvie. Kakinya pucat, banyak luka. Terus jalan tuh kayak dijinjit gitu loh. Nggak semuanya napak lantai ya. Sambil mulai kenceng baca doa, Sylvie tuh pelan-pelan tuh ngebuka kain penutup mejanya. Sylvie lihat tuh Nat, pakaian orang ini tuh yang lagi berdiri ini ya, compang-camping, banyak darah. Bahkan kayak di pahanya tuh udah mulai kayak putus gitu otot-ototnya. Aduh, makin dinaikin kainnya, Sylvie makin kelihatan jelas dong muka si sosok ini kan. Sylvie bisa ngelihat sosok muka ini beneran mirip kayak percampuran cewek-cewek yang selama ini neror dia di rumah Herman. Tapi digabung jadi satu. Nih biar kebayang ya. Kayak matanya tuh gak cuma 2, mulutnya gak cuma 1. Hampir semua tuh cacat ya, bagian muka tuh cacat. Ada yang sobek, berdarah, kejahit-jahit. Dan bahkan yang lebih ngerinya lagi, pelan-pelan sosok itu tuh ngebuka mulutnya lebar banget sambil bilang kayak, "Teh, makanannya udah jadi." Dan pas dilihat lagi, makanan tuh gak di piring Nat, langsung di atas tangan si sosok ini. Tapi makanan tuh banyak lalat, bau busuk. Terus tuh adanya cuma daging ayam mentah. Dan ayamnya tuh warna hitam. Ya berarti ayam cemani dong. Iya. Sylvie langsung lari ninggalin ruangan itu. Dia tuh ngasal aja larinya karena yang penting dia mikir gue cabut dari resto inilah gitu. Sampai akhirnya Sylvie masuk tuh ke daerah dapur penginapan. Pas banget dia lewat ada ibu-ibu lagi masak. Nah Sylvie stop buat istirahat sebentar sambil ngos-ngosan. Plus dia juga mau ngasih tahu ke ibunya tuh perihal barusan gitu. Tapi baru banget Sylvie mau manggil bu gitu, orang itu langsung balik badan. Dan dia bilang kayak gini Nat, "Teh Sylvie udah balik, dari mana aja? Pak Herman nyariin terus." Nah sosok itu mirip banget sama Yekti. Nah tapi mukanya tuh jauh lebih tua, punggungnya bungkuk kayak ada punuk kayak gitu, mulutnya hitam dan kayak ngeluarin air mulu gitu. Ya lu kebayang itu sosok gitu ya. Terus yang gilanya lagi, sosok yang mirip Yekti ini kayak ngejulurin tangannya ke Sylvie. Terus dia bilang kayak, "Pulang ya teh, saya udah gak kuat lagi diginiin sama bapak. Cuma teteh yang bisa ngebantuin saya." Nah Sylvie yang ketakutan langsung lari lagi lah tuh. Larinya ke halaman depan penginapan. Terus udah pas lari, tiba-tiba ya karena dia hamil mungkin ya, dia lemes, langsung pingsan tuh dia. Dan pas bangun-bangun, dia tuh udah ada di semacam gazebo di halaman penginapannya. Setelah hari itu, baru aja sehari nginep, Sylvie tuh udah kapok banget. Jadi abis bangun tidur, dia balik ke kamar, packing, langsung cabut gitu aja tuh. Nah pegawai yang ada di situ pun juga kayak si resepsionis ya, sampai bingung itu loh kenapa Sylvie tiba-tiba kayak ketakutan dan cabut gitu aja. Pokoknya intinya setelah di hari itu, Sylvie tuh udah tinggalin nomaden aja lah. Dia coba ngubungin Tony gak dijawab-jawab masalahnya. Terus Sylvie keliling, tanya ke warga-warga tentang kayak ada gak ya kira-kira orang pintar di daerah sana buat ngebantuin Sylvie. Tapi Sylvie gak nemu-nemu juga. Sekalinya nemu pun juga orang pintarnya juga sama, gak bisa ngebantuin Sylvie. Jawabannya pun juga kayak, kalau Sylvie itu perlu mutusin semua hubungan mistis sama Herman langsung di tempat Herman ngelakuin ritualnya, yaitu di kandang ayamnya itu kan. Sampai akhirnya Sylvie dapat telepon dari Tony. Di situ akhirnya Sylvie ngobrol banyak lah sama Tony kan, karena kan dari tadi nggak bisa di telepon si Tony nggak jawab-jawab juga kan. Di situ Sylvie ngerasa kayak ada yang aneh. Soalnya biasanya Tony tuh nggak pernah sakit Nat. Dan dia tuh denger kalau suara Tony tuh udah lemes, batuk-batuk kalau lagi ngomong, suaranya hilang-hilang gitu. Pas ditanya kenapa sama Sylvie, Tony pun juga nggak tahu. Cuman Tony cerita kalau kayaknya pas malam itu di mana dia ngusir Herman dari rumah Sylvie, kayaknya tuh Herman tuh dendam sama dia. Soalnya beberapa hari setelah itu, setiap si Tony buka pintu dan buka jendela rumahnya dia ngelihat kayak ada bangkai ayam cemani digantung depan rumahnya. Aduh. Nah beberapa kali pun dia juga sering tuh ngeliat kayak sosok ibu-ibu keliling mondar-mandir di rumahnya. Pas dia ngeliat jelas banget, sosok ibu-ibu itu mirip banget sama Yekti. Nah pokoknya intinya banyak banget lah hal-hal aneh yang nyerang Tony. Bahkan beberapa hari ini pun
ibunya Sylvie jadi kayak makin gak mau makan, makin drop lah. Sekalinya mau makan, dia tuh pengennya makan daging ayam seger dan mentah yang darahnya tuh hitam, alias ayam cemani. Nah jujur di situ Sylvie khawatir banget, tapi dia bilang sekali lagi si Tony ya bilang kayak Sylvie tuh nggak boleh pulang ke desa karena takutnya pas Sylvie pulang ke desa ntar ketemu sama Herman atau orang-orang suruhannya Herman kan. Iya. Nah takutnya Sylvie niatnya balik tapi belum sempat sampai rumah udah langsung ditangkap sama Herman. Makanya Tony bilang lah ke Sylvie dan ngeyakinin gitu, dia minta tolong buat segera nemu orang pinter yang benar-benar bisa nyelesain masalah ini, tapi jangan balik ke desanya dulu. Beberapa hari Sylvie tuh tetap aja nggak dapet jawaban dan nggak dapet bantuan apa-apa. Dia kepikiran buat nyari benda-benda medium ritual sendiri kayak ayam cemani di pasar, tapi nggak nemu juga. Bahkan tiap dia ke pedagang ayam dan minta ayam cemani, semua respon tuh sama tuh Nat. Pedagang-pedagang itu tuh bilang kayak mau nyantet ya teh, mau pelet ya teh, gitu. Nah karena beberapa hari ini Sylvie ngerasa putus asa banget, Sylvie akhirnya mutusin buat pengen nyerain Herman. Nah tapi dia sadar kan pas dia cabut dari rumah Herman kan bener-bener gak bawa apa-apa tuh, cuma bawa pakaian, uang, sama HP gitu kan. Jadi akhirnya ada satu hari ini nih dia niat buat nanya-nanya ke pengadilan agama buat nyari tahu kayak gimana sih cara perceraian, apa yang harus disiapin gitu. Udahlah akhirnya di hari itu abis makan siang Sylvie nyampe ke pengadilan agama. Terus pas dia lagi duduk pucet bengong gitu, tiba-tiba dia manggil Nat, Teh Sylvie gitu. Nah jujur Sylvie tuh ada momen kaget lah. Dia takut banget kalau yang manggil tuh suruhannya Herman kan. Nah pas si orang ini datang, si Sylvie tuh ngerasa kayak nggak asing sama mukanya. Dan di sini akhirnya lah Sylvie ketemu sama Vira lagi, sepupunya Sylvie yang ngirimin cerita ke kita ini. Jadi Vira itu emang mahasiswa fakultas hukum di salah satu universitas di Jawa Barat. Dan kebetulan banget dia lagi magang di pengadilan agama ini. Nah pelan-pelan Sylvie tuh keinget lah sama Vira. Cuman pangling karena emang udah beberapa tahun gak ketemu, kata si Sylvie. Tapi kan Vira bilang tuh dia pernah ketemu sama Sylvie di Bogor, tapi Sylvie tuh kayak gak ngenalin Vira. Dia tuh cuman inget kalau Tony tuh sempat ngasih tahu dia aja gitu. Udah deh akhirnya di situ udah ngobrol panjang lebar. Dan untuk pertama kalinya Vira yang gak tahu menahu pernikahan Sylvie, bahkan gak tahu ya siapa sosok suaminya Sylvie secara dekat, tiba-tiba malah dapat kabar kalau mereka tuh udah mau cerai. Plus Sylvie juga bingung tuh, langsung nanya tiba-tiba kayak gimana cara ngajuin cerai segala macam gitu lah ke Vira. Vira kaget di situ dengar alasannya kenapa. Tapi Vira juga ngeliat kondisi Sylvie di situ udah bener-bener udah chaos banget, nggak keurus, kurang tidur, lemes, kayak kasihan lah pokoknya. Akhirnya Vira ngajakin Sylvie makan, terus Vira nyuruh Sylvie buat nginep di tempatnya aja, sekalian ceritain detail gitu apa yang terjadi gitu. Awalnya Sylvie nolak, takut ganggu dan gak enak diurusin sama Vira kan. Tapi Vira coba kayak ngeyakinin Sylvie bakal aman. Nah akhirnya beberapa hari ke depan si Sylvie nginep lah di tempat Vira. Dengan semua pengalaman Sylvie yang diceritain ke Vira, Vira akhirnya paham kenapa pas terakhir ketemu si Sylvie dia tuh karena gak kenal. Vira sadar kalau ternyata selama ini saudaranya tuh dapat atau lagi ada di pengaruh gendam si suaminya ini, si Herman ini. Vira nanya lah ke Sylvie kayak, terus sekarang Tete di Bogor mau ngapain aja tujuannya? Dijelasin lah sama si Sylvie nih kalau dia lagi nyari orang pintar buat nyelesain semua masalahnya. Terus pas Vira mau coba ngajuin pertolongan, Sylvie baru keinget buat ngecek rumahnya si Herman, mumpung ada temennya gitu kan. Akhirnya ya udahlah tuh, Sylvie ngajak Vira ke rumah Herman. Besoknya mereka jalan lah tuh ke alamat rumah Herman ya. Sambil kayak si Sylvie tuh inget-inget arahnya tuh kemana gitu. Karena kan terakhir kali si Sylvie kabur naik bis dan diem-diem gitu kan. Mereka sengaja buat berangkat siang-siang, tapi ya kayak biasa Nat. Pas nyampe sana tuh dia kayak disasarin berkali-kali. Jadi akhirnya dia tuh baru nyampe ke alamat desanya rumah Herman itu pas udah lewat maghrib lah. Pas nyampe desanya sepi, gak kayak biasanya. Sylvie sama Vira tuh kayak gak ngeliat warga-warga sama sekali. Dan anehnya lagi, pas coba disamperin rumahnya Herman ngelewatin hutan kayak gitu, rumahnya tuh tiba-tiba udah rusak Nat. Udah kayak gak kepake bertahun-tahun. Kayak ilalang tuh tinggi banget di rumahnya. Pembatas kandang juga udah lapuk, gak ada ayamnya juga. Dan kandang ujung yang dipakai Herman buat ritual itu pun juga udah kayak hampir roboh gitu. Udah akhirnya mereka berdua pelan-pelan masuk ke kandang ujung. Dan Sylvie nemu tuh untungnya beberapa sisa benda ritualnya, kayak foto-foto cewek yang lumayan kebakar, ada kemenyan, ada juga beberapa bangkai ayam cemani juga dibawa sama orang pintar itu gitu kan. Nah pas Sylvie mau ngebawa semua peralatan ritual itu balik ya, si Vira cuma minta satu, semua benda aneh ini jangan dimasukin ke kamarnya, takut si Vira muntah lah gitu. Jadi kalau mau dibawa gak apa-apa, tapi ntar ditaruh di ujung atau di depan halaman kosannya atau rumahnya si Vira gitu. Nah tapi giliran semua kebutuhan ritual dikumpul, ada aja Nat, hal-hal yang kayak ngalangin jalannya Sylvie sama Vira. Entah cuaca tiba-tiba hujan mulu, Sylvie yang lemas banget kecapean, atau bahkan nih pas udah nyampe
rumahnya si Vira ya. Vira tuh dapat panggilan dari tempat magangnya buat standby berkali-kali di kantor. Tapi pas disamperin ternyata nggak ngapa-ngapain, nggak ada apa-apa gitu. Sampai puncaknya Vira ini inget banget karena ini pertama kalinya dia ngeliat penampakan secara langsung Nat. Dan dia pun sadar untuk pertama kalinya kalau Herman itu beneran neror saudaranya si Sylvie ini. Oke. Jadi ceritanya suatu malam pas lagi tidur, tiba-tiba Vira tuh kebangun soalnya Sylvie tuh kayak bangun dari kasur tuh kenceng gitu loh. Dan ternyata Vira sadar Sylvie tuh kayak lagi sleepwalking gitu. Tapi pas coba ditanya mau kemana, katanya si Sylvie ini jawab mau ke dapur, nggak tahu nyari apa. Nah karena si Sylvie juga tahu letak dapur di mana, jadi kayak dibiarin aja sama Vira kan. Kondisinya udah tengah malam banget dan nggak tahu kenapa pintu kamar Vira tuh nggak ditutup rapat sama Sylvie. Pas Vira mau lanjut tidur lagi, tiba-tiba dia denger dari luar kamarnya si Vira ya, ada kayak suara ayam berisik banget. Padahal di sekitar kosan dia tuh nggak ada ayam sama sekali Nat. Oke. Vira yang nggak bisa tidur, akhirnya setengah sadar jalan tuh ke ruang tamu buat ngintip dari jendela, kayak mau ngeliat ke depan tuh ada apa gitu. Vira inget banget Nat. Vira ini kan nggak mau ngebuka gordennya, tapi gordennya tuh kayak nyangkut gitu. Karena kesel sama suara ayam yang berisik itu, si Vira tuh narik gordennya kencang banget sampai akhirnya kebuka lebar, kayak rusak gitu. Dan lo tau nggak? Vira tuh ngeliat ternyata di depan itu bukan ayam Nat. Tapi Vira ngeliat udah banyak banget puluhan kepala cewek, mukanya pucat, matanya full putih, banyak luka dan darah di mukanya tuh bener-bener udah cacat gitu. Sosok-sosok cewek ini tuh numpuk-numpuk ke depan kaca jendelanya si Vira buat kayak ngintip gitu. Aduh anjir, puluhan weh. Puluhan. Anjir. Dan si Vira jelas banget bisa denger si sosok-sosok cewek ini ngomong tipis kayak Nah Vira tuh beneran gak bisa ngomong apa-apa di situ. Mulutnya tuh bener-bener udah kaku. Dia cuma bisa lari ke kamar, balik lagi ke kamarnya. Dan pas sampai kamar, Vira tuh kaget banget karena dia bisa ngeliat ada Sylvie lagi duduk kayak lesehan gitu di lantai kosan kamarnya si Vira sambil megang pisau. Tatapan si Sylvie tuh bener-bener kosong banget, tapi air mata tuh kayak ngalir terus gitu. Dan di beberapa bagian tubuhnya si Sylvie kayak udah kelihatan darah-darah karena kesayat pisau gitu loh. Dan yang gilanya lagi Nat, Vira tuh ngeliat secara langsung jelas banget kalau Sylvie tuh beberapa kali coba nusukin pisau ke dalam perutnya atau kayak ngarahin ke kandungannya, tapi pisau itu seolah-olah tuh kayak tumpul. Jadi kayak gak bisa ngelukain perutnya gitu loh. Malam itu Vira cuma bisa nangis teriak-teriak. Pokoknya kayak sampai tetangga kosannya pun datang dan bangun buat ngebantuin dan nyadarin si Sylvie lah. Jujur setelah di malam itu Vira tuh udah gak sanggup lagi buat ngejagain si Sylvie. Karena kondisi Sylvie juga setelahnya makin lama makin lemes. Vira akhirnya kayak mutusin buat bawa Sylvie dirawat di rumah sakit aja. Apalagi kan perutnya si Sylvie kan makin membesar karena hamil kan. Nah tapi setiap hari Vira tuh coba nemenin si Sylvie mulu tuh di rumah sakit, karena kan takutnya kenapa-napa gitu kan. Soalnya coba dihubungin Tony berkali-kali juga nomornya gak aktif dan gak tahu kenapa gitu. Bahkan si Vira tuh pun juga lagi ngebantuin si Sylvie buat nyari orang pintar. Nah sebenarnya kenapa dia khawatir banget sama Sylvie, itu tuh karena beberapa hari ini tuh setiap Vira nyoba nyari orang pintar, dia tuh kayak ketemu sama sosok Herman di setiap perjalanannya. Nah dia ngerasa kayak dia tuh diintai sama orang gitu lebih Nat. Makanya Vira berusaha buat ngejagain Sylvie sampai ada pihak keluarga yang datang, baru tuh si Vira tuh bisa tenangan lah gitu. Sampai suatu hari, pas banget tiba-tiba Vira tuh harus datang ke tempat magangnya karena kebetulan lagi banyak yang cuti. Nah akhirnya Vira pamit lah ke Sylvie dan dia tuh nitipin tuh ke perawat di sana. Pokoknya Vira inget banget dia ngomong kayak gini ke susternya, "Teh, tolong titip kakak saya ya. Ini saya cuma sebentar kok perginya. Nanti sehabis kerja saya kesini lagi. Tolong kalau ada orang asing yang datang jangan langsung diterima ya. Teteh telepon saya dulu. Ini kontak saya." Dikasih tuh kontaknya si Vira ke perawat ini, si suster ini. Udah beberapa jam Vira kerja. Akhirnya dia langsung buru-buru cabut ke rumah sakit karena dia mikir kayak takutnya si Sylvie kenapa-napa kan. Dan bener Nat, Vira kaget banget. Pas Vira ngebuka kamar bangsal si tempat Sylvie itu tidur, dia ngeliat ruangan Sylvie itu udah kosong, gak ada jejak apapun. Langsung lah Vira nanya ke perawatnya kan, kayak kenapa tiba-tiba saudaranya hilang gitu. Nah perawat ini bilang kalau tadi siang ada laki-laki yang datang dan ngaku suaminya si Sylvie. Pas dilihat pun kartu identitasnya ternyata bener Nat, kalau Herman tuh nyamperin rumah sakit itu. Nah katanya si suaminya ini udah nyariin Sylvie gak ketemu-ketemu. Nah karena pihak rumah sakit ngerasa kayak ada pihak yang emang bisa bertanggung jawab atas pasiennya, ya akhirnya dilepas lah. Karena kan diurusin sama suaminya sendiri gitu kan. Di situ tuh Vira beneran lemes banget, sebadan-badan dia tuh bener-bener kaget banget dengernya. Ditambah lagi pas Vira di hari itu juga nyoba nyamperin alamat rumah Herman sesuai sama terakhir yang dia samperin, ternyata masih sama Nat. Rumahnya kosong, gak keurus, bahkan sampai sedesa-desanya pun juga gak keurus. Di situ tuh Vira baru tahu
kalau ternyata desa Herman yang selama ini ditinggalin sama Sylvie itu tuh emang udah kosong bertahun-tahun. Terus udah nggak ada siapa-siapa lagi lah tinggal di sana. Hari itu tuh beneran jadi hari terakhir Vira ketemu sama Sylvie, saudaranya. Bahkan sampai sekarang Nat, sampai dia ngirim cerita ke kita ini, dia belum ketemu sama Sylvie. Anjir. Karena dia nggak tahu Sylvie di mana, saudaranya di mana kan. Parah sih. Bahkan Tony pun juga nggak tahu keberadaannya di mana. Jadi tadi cerita ini Vira tuh kirim ke kita karena dia punya tujuan kayak mungkin bisa jadi ya pendengar kita tuh dengar cerita ini, dan kalau misalnya pendengar kita itu bisa ngelihat atau tahu keberadaan Sylvie di mana, si Vira tuh nitip banget sama kita buat kontak Vira atau kontak kita. Wah anjir Gila. sih. Semoga aja yang ngedengerin ini bisa tahu ya keberadaannya si Sylvie. Iya, karena ya kasihan banget Nat, kayak lo denger kalau saudara lo sendiri beneran kayak nikah sama orang karena dipelet, terus masalah itu panjang sampai sekeos ini gitu loh. Iya ya. Udah 6 malam kita ceritain tentang cerita harta, tahta, dan juga mantra. Ya. Gue pribadi sih, gue masih menunggu ya info berikutnya dari Bagas. Hubungan dia sama bokapnya bakal seperti apa. Iya, dan gue pun juga gue masih menunggu juga kabar tentang Sylvie. Ya semoga ya, gue berharap banget kalau misalnya pun kita dapat info atau cerita tentang Sylvie ada di mana, gue bakal ngasih tahu juga sih ke Vira. Chaos banget sih, mind blowing juga cerita kita. Iya. Nah, kalau lo punya cerita yang se-chaos ini juga, lo kirimin ya ke email kita ke scarythings.indo@gmail.com.